Halo semuanya, perkenalkan saya Malvin Keviano Senangan Simomora dengan NIM akhir 108. Saya akan memulai dengan sebuah kasus di mana seekor sapi betina dewasa di sebuah peternakan rakyat mengalami penurunan berat badan secara perlahan selama beberapa bulan. Nafsu makan menurun dan sesekali terlihat batuk ringan. Tidak ditemukan tanda akut sehingga kasus awalnya dianggap sebagai gangguan nutrisi biasa. Namun, pada pemeriksaan lanjutan dan pasca pemotongan, ditemukan lesi berupa nodul putih kekuningan pada paru-paru dan limfonodus. Kasus ini kemudian mengarah pada dugaan zoonotik tuberkulosis. Berdasarkan temuan klinis dan patologis tersebut, kasus ini mengarah pada zoonotik tuberkulosis, yaitu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Bakteri ini termasuk dalam Mycobacterium tuberculosis kompleks dan bersifat zoonosis, sehingga memiliki implikasi penting tidak hanya pada hewan, tetapi juga pada kesehatan manusia. Kasus ini menjadi penting karena sapi berperan sebagai reservoir utama Mycobacterium bovis. Pada peternakan rakyat, interaksi manusia dengan ternak sangat tinggi, baik saat pemerahan, pemberian pakan maupun penanganan ternak sakit. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan ke manusia, terutama peternakan dan pekerjaan rumah potong hewan. Selain itu, penyakit ini juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas dan akhir karkas. Agen penyebab pada kasus ini adalah Mycobacterium bovis, merupakan bakteri berbentuk batang dan bersifat aerob obligat. Bakteri ini memiliki dinding sel yang kaya lipid, khususnya asam mikolat, sehingga bersifat tahan asam. Sedangkan karakteristik ini membuat bakteri mampu bertahan di lingkungan dan sulit dieliminasi oleh sistem imun inang. Setelah masuk ke tubuh sapi, bakteri ini terhirup melalui saluran pernapasan dan difagositosis oleh makrofag. Namun, Mycobacterium bovis mampu bertahan di dalam sel tersebut dengan menghambat pematangan fagosom. Respon imun inang kemudian membentuk granulosoma atau tuberkal sebagai upaya membatasi penyebaran bakteri. Lesi inilah yang ditemukan pada paru-paru sapi dalam kasus ini. Secara klinis, sapi pada kasus ini tidak menunjukkan gejala akut. Gejala yang muncul bersifat kronis seperti penurunan berat badan dan juga batuk ringan yang berlangsung lama. Hal ini sesuai dengan karakter zoonotik tuberkulosis yang seringkali tidak menunjukkan tanda spesifik sehingga sulit terdeteksi pada hewan terhadap tahap awal. Diagnosis pada kasus ini ditegakkan melalui kombinasi beberapa metode. Yang pertama yaitu uji tuberkulin dapat digunakan sebagai screening pada ternak hidup, dan pada pemeriksaan postmortem ditemukan lesi granulosomatosa khas tuberkulosis. Diagnosis kemudian dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium secara kultur bakteri dan PCR untuk memastikan keberadaan Mycobacterium bovis. Pada zoonotik tuberkulosis, menjadi langkah paling penting karena pengobatan pada hewan tidak direkomendasikan. Upaya pencegahan meliputi penerapan biosecurity dan peternakan, surveillance rutin menggunakan uji tuberkulin, serta pengawasan ketat di rumah potong hewan. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai konsumsi susu pasteurisasi dan daging yang dimasak sempurna sangat diperlukan untuk memutus rantai penularan. Berdasarkan kasus yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa zoonotik tuberkulosis merupakan penyakit zoonosis penting yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Penyakit ini bersifat kronis, sulit terdeteksi dini, dan berdampak pada kesehatan hewan, manusia, serta ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian penyakit ini harus dilakukan melalui pendekatan One Health yang melibatkan sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya bahas mengenai tuberkulosis. Saya ucapkan terima kasih dan thank you for watching. Om Swastiastu. Oh shit.